wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bagaimana kondisi adik-adik? Adakah keimanan di hati kalian? Ada. Bagaimanakah keimanan itu? Iya. Takbir. Wah. Sekali lagi takbir. Wah. Sebenarnya dengan takbir adik-adik sudah cukup materi malam hari ini. Takbirnya sudah memberikan satu gambaran bagaimana kesigapan, kekuatan spirit adik-adik sekalian. Yang kedua, ketika saya tanya bagaimana kondisi 554 sudah hafal, paham, dan sudah dikerjakan. Saya tanya tentang keimanan, semua mengaku ada keimanan dalam diri. Di manakah keimanan itu? Sudah jelas tempatnya. Apalagi yang mau disampaikan? Tapi menghargai panitia, menghargai Ustadz Al-Mukarram Sirajuddin MPD. Beliau itu dalam keadaan sakit ke tempat ini. Adik-adik perlu tahu Ustaz Sirajuddin itu dalam keadaan sakit datang ke tempat ini karena kepingin membersamai adik-adik, melihat adik-adik, semangat adik-adik dalam melaksanakan amanah, dalam menjalani training kepengasuhan ini. Ya. Training apa namanya ini? Kepanduan, Ustaz. Kepanduan. Ya. Masya Allah. Ambil tas kamera itu. Itu Ustaz Sirajuddin sakit deh. Gak main-main itu. Kepalanya sampai digundul di sini. Kalau digundul sekalian itu biasa. Tapi kalau digundul sedikit saja di sini, terus ada luka-lukanya, itu berarti habis disedot darahnya. Bukan Dracula yang menyentuh, mangkok. Itu artinya sakit beliau. Didatangin saya baru selesai perjalanan dari Balikpapan, Tenggarong, tiba di Samarinda. Diajak, bagaimana kalau kita ke sana? Siap. Ustaz Sirajuddin yang mengajak. Ya saya harus datang. Karena di sana berkumpul Ustaz adik-adik pandu. Wah, saya sekali bersemangat saya. Kembali darah muda saya. Meskipun belum tua-tua amat ini dek ya. Adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah. Dimuliakan Allah. Yang kedua, yang mengajak saya di sini adalah kepala sekolah. Tadi waktu di rumahnya Ustaz Edi Salman, kepala sekolah itu bilang, bisul kaki itu Ustaz. Bisul, tahu bisul ya? Oh, sakitnya itu namanya bisul. Paling kalau ada mata-matanya sedikit itu ya, tersentuh sakitnya. Tapi saya heran tadi, dia berbicara sepanjang waktu maghrib sampai isya, tidak terasa sakitnya. Kata Ustaz Sirajuddin, hilang bisulnya kalau sudah menyampaikan tausiah. Saya jadi bersemangat lah. Meskipun saya lelah, meskipun saya capek, kalau begini kerjanya anak muda, saya harus ikut, saya harus datang. Ya, takbir. Jadi sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, malam hari ini saya dapat tugas secara khusus bagaimana menyampaikan Shahihul Aqidah.
Materi Shahihul Aqidah. Kepanduan ini adik-adik sekalian yang berbahagia adalah latihan-latihan kepemimpinan. Latihan apa adik-adik? Kepemimpinan. Adik-adik, latihan apa ini? Kepemimpinan. Karena memang tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu menjadi pemimpin di dunia ini. Menjadi pemimpin. Maka persyaratan untuk menjadi seorang pemimpin itu salah satunya adalah mengikuti training kepanduan ini. Karena di situ Anda dilatih berdisiplin. Tadi saya tanya Ustaz Sabar, bagaimana materinya disampaikan setelah Isya atau setelah makan? Kalau setelah makan berapa menit bisanya? Bisa makan 2 menit, Ustaz. Sanggup makan 2 menit? Kok ragu ini? Sanggup makan 2 menit? Sanggup. Begitu. Yang penting sanggup dulu. Persoalan nanti ternyata ada salota itu nomor 2. Siap. Masya Allah, ini luar biasa adik-adik. Lapar adik-adik? Masya Allah, sama ya. Sama kita. Kalian mendengarkan, saya berbicara. Lebih banyak energinya yang mana keluar? Yang berbicara. Saya kira antum mau bilang yang mendengarkan. Ini bahaya ini, tak balik-balik. Baik adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah Rasulullah menjalani proses seperti adik-adik sekalian? Iya. Beliau menjalani. Dalam sekian banyak fase-fase kehidupan, tahapan kehidupan Nabi, ada namanya Nabi menjalani fase mengembala. Ya. Fase apa? Mengembala. Pertama, ada namanya fase keyakinan. Yang kedua, ada namanya fase menggembala. Ya. Apa tujuan menggembala ini? Apa yang digembalakan? Domba, kambing. Kalau bahasa di kampung embe. Itu yang digembalakan. Untuk apa? Untuk dilatih. Bisakah mengatur kambing? Bisakah mengatur domba? Bisakah mengkoordinir domba? Bisakah memimpin domba? Kalau memimpin domba saya tidak bisa, bagaimana mau memimpin manusia? Ya, karena lebih sulit memimpin manusia daripada memimpin Domba. Iya, hewan. Itu adik-adik sekalian. Maka tahapan ini harus dilewati oleh Nabi untuk mempersiapkan dirinya menjadi seorang pemimpin. Maka Anda lihat bagaimana luar biasa kepemimpinan Nabi SAW. Dalam konteks kepanduan ini, Anda akan dalam hal kepanduan nanti bagaimana memandu adik-adik tingkat kalian untuk kemudian dia bisa tertata, teratur, terpimpin dengan baik. Siap memimpin? Siap. Takbir. Adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, target hidayatullah. Visi dan misi hidayatullah. Tujuan yang ingin dicapai hidayatullah itu adalah membangun peradaban Islam. Ya, bukan main-main, bukan kaleng-kaleng. Visi peradaban Islam. Apa visi peradaban Islam itu? Bagaimana mengimplementasikan keimanan dalam segala aspek kehidupan. Jadi semua aspek kehidupan itu semua dilandasi oleh yang namanya keimanan. Nah, itu ada sekalian. Untuk membangun peradaban ini dibutuhkan kepemimpinan. Dan untuk melahirkan pemimpin-pemimpin hebat, adik-adik sekalian, itu harus dilakukan dengan kerja keras, berpikir keras, dan ibadah keras. Kalau santri ditambah apa? Santri makan keras. Ya. Jadi memang santri ini sudah terlatih. Pasukan anti mubazir namanya. Ya. Tidak ada yang tidak tuntas dengan santri ini. Itu luar biasanya antum. Jadi untuk jadi pemimpinnya harus kerja keras, berpikir keras, ibadah keras,
Antum kalau lihat militer itu, ya, makanya dijatah waktunya. Tidak boleh lagi sekali. Kenapa? Antum nanti di medan, ya, laga itu akan bertarung cepat-cepatan waktu. Apakah kau yang kena atau kau yang mengenai orang lain? Maka dia sangat menghitung namanya waktu itu. Ya, tidak main-main dengan waktu. Baik, saya persingkat itu karena masuk kita nanti harus bicara tentang Shahihul Aqidah. Adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk melahirkan pemimpin yang hebat itu kita harus memperkuat akidahnya. Ya. Akidahnya harus benar. Akidahnya harus sahih. Karena kalau dia jadi pemimpin kemudian akidahnya salah, keliru, maka yang dia pimpin itu juga akan keliru. Kalau dia bukan seorang pemimpin, akidahnya rusak, itu untuk dia sendiri. Pengaruhnya pada diri sendiri, pengaruhnya pada orang sekitarnya saja. Tapi kalau dia sebagai seorang pemimpin, ketua kelas kan namanya, ketua pandu kan namanya, kepala sekolah kan namanya, kepala pendidikan kan namanya. Tapi kalau akidahnya tidak benar, maka itu akan mempengaruhi semua yang dipimpinnya. Apalagi kalau dia sampai kepada tingkat menjadi orang nomor satu di satu daerah, menjadi orang nomor satu di provinsi, menjadi orang nomor satu di tingkat negara sampai dunia. Ya. Itu pentingnya akidahnya. Karena akidah yang benar itu akan melahirkan perilaku yang benar juga. Karena berjalan seimbang itu antara akidah, keyakinan dengan amal soleh. Makanya di dalam ayat Al-Quran, kalau adik-adik sekalian membaca, adik-adik kan menghafal. Sudah hafal ya? Juz 1 sudah hafal? Juz 2? Masya Allah. Juz 31? Hah? Siapa yang sudah hafal juz 31? Alhamdulillah. Ya, berarti memang tidak ada yang tersesat adik-adik ini. Lurus akidahnya sudah. Karena kalau ada yang katakan saya sudah hafal juz 31, ya, berarti harus diruqyah. Kenapa? Ini sudah tidak benar. Masya Allah, adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Masya Allah. Waktu saya umur muda seperti adik-adik ini, tidak ada capekku. Ya, tidak ada. Kalau dibolehkan bermain sepak bola, saya bermain sepak bola dari pagi sampai malam. Kalau dibolehkan sama orang tua. Tapi kalau tidak dibolehkan, nonton, tahan menonton. Tapi kalau sudah suruh belajar, ya Allah, ya, baru 1 lembar, 2 lembar sudah kantuk. Akidahnya harus benar adik-adik, karena akan melahirkan perilaku yang benar. Karena kalau dia menjadi seorang pemimpin nanti, dia pun menjadi pemimpin yang benar. Bagaimana akidah yang benar itu? Adik-adik sekalian, saya tanya, kira-kira akidah yang benar itu seperti apa adik-adik? Harus dilandasi oleh apa? Quran, apalagi? Sunnah. Jadi akidah yang benar, akidah yang sahih itu harus berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan akidah yang benar diajarkan di dalam Al-Quran, ya, yaitu esakanlah Allah, tauhidkanlah Allah. Apa itu tauhid? Satukan. Ya, satukanlah Allah, ya Allah itu satu. Apa dalil yang menjelaskan tentang Allah itu satu? Dalam surat apa itu? Ya, Masya Allah. Ya. Qul huwallahu ahad. Jelas itu akidahnya. Jadi orang Islam yang benar akidahnya itu hanya menuhankan satu Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh yang lain. Karena ajaran Al-Qur'annya seperti itu. Apalagi selain surat Al-Ikhlas yang menjelaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah di dalam Al-Quran.
Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya. Ketahuilah bahwa tiada Tuhan selain Allah. You know what the meaning of God? Tahu itu artinya Tuhan? Tuhan itu sesuatu yang disembah, yang ditakuti. Itu namanya Tuhan. Ya. Maka tidak ada yang ditakuti selain siapa? Allah. Itu tauhid yang benar. Sekarang saya tanya, kalau antum jalan tengah malam sendiri di sekitar sini, gelap, siapa yang kau takuti? Nah, ini sudah mulai miring-miring yang tidaknya. Hati-hati. Kalau orang beriman tidak ada lagi yang ditakuti selain Allah. Itu benar akidahnya. Ada sahabat Nabi adik-adik, ya. Sahabat Nabi waktu mengepung sebuah benteng, benteng ini susah sekali untuk ditaklukkan karena pintunya luar biasa besarnya. Tahu apa yang dilakukan oleh kaum muslimin untuk menaklukkan? Ya. Ada seorang sahabat meminta dirinya untuk dilempar masuk ke benteng itu. Coba. Ada yang berani seperti itu? Nah, dilempar masuk di benteng. Satu orang. Itu kan cerita kosong, bukan cerita kosong, sejarah. Ya. Ada lagi cerita adik-adik sekalian, ya. Ini supaya terbangun semangat kita, akidah kita. Kalau kalian menghadapi orang banyak sementara engkau sedikit, pasti engkau akan merasakan takut, khawatir. Ya. Takut, wah, kalah kita ini. Adik-adik lihat di perang Qadisiyah, berapa jumlah umat Islam? 3.000. Berapa dek? 3.000. Berapa yang dilawan? 200.000. 200. Berapa kaum muslimin? 3.000. Ada rasa takut? Ada juga sedikit khawatir, karena memang begitu manusia. Tapi dengan rasa khawatirnya itu bukan dia mundur dan lari. Tidak. Ini yang ingin diciptakan, dihadirkan dalam diri adik-adik ini. Tidak ada lagi adik-adik takuti selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, kalau itu yang terjadi, masya Allah, kan? Luar biasa. Baik, sebelum saya lanjut, silakan berdiri semuanya. Hitungan 1. 1. Ya, duduk kembali. Kita lanjutkan adik-adik sekalian. Ya. Dalam kajian Shahihul Aqidah merujuk kepada kajian manhaj sistematika wahyu, ya, manhaj nabawi, kita kajian akidah ini terdapat di dalam surat Al-Alaq. Ya. Terdapat di dalam surat Al-Alaq. Ya, coba antum hafalin deh. Baca surat Al-Alaq 1 sampai 5. Ya, antum. Baca yang keras. Hafal surat Al-Alaq. Ya, cukup itu dulu, ya. Karena tidak cukup satu malam kalau menjelaskan semuanya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan.
Allah mengajarkan Nabi Muhammad untuk menanamkan tauhid itu dimulai dengan yang namanya menggugah akal pikiran. Apa ini? Ya, pikiran, otak, akal. Itu yang harus diperhatikan terlebih dahulu. Jadi Islam ini bukan doktrin, bukan, tapi pencerahan. Otaknya dibuka pemikirannya. Apa yang harus dibaca? Apa yang harus dilakukan? Gunakanlah otakmu ini untuk kemudian membaca siapa Tuhanmu, mengenal siapa Tuhanmu. Membaca itu adalah dalam rangka mengetahui. Mengetahui itu bagian dari mengenal. Maka mengenal Tuhan itulah yang pertama dikenalkan oleh Allah, supaya tauhidnya benar. Siapa yang harus dikenal pertama? Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi harus kenal dulu dengan Allah. Kalau mau benar akidahnya harus kenal betul dengan Allah. Siapa Allah itu? Tuhan. Siapa Allah itu? Tuhan. Oke. Apa kehebatan Allah? Khalaqal insana. Di sini kita diantar untuk mengenal Allah, mengenal kekuasaan Allah, dan mengenal ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus dilakukan agar akidah kita benar itu harus menggunakan akal pikiran. Kalau antum taat bukan taat buta namanya, tapi taat karena kesadaran. Pikiran itu mengantar kepada kesadaran. Saya harus cepat ke masjid itu karena kesadaran saya bahwa saya ini adalah ciptaan Allah. Allah itu adalah yang Maha Kuasa, maka saya harus tunduk kepadanya. Itu kesadaran namanya. Kenapa cepat ke masjid? Dipukul. Siapa yang pukul? Pengasuh, pandu. Bukan itu. Kalau itu Anda bergerak karena dipukul oleh pengasuh atau pandu, maka akidahnya belum tuntas. Tapi kalau adik-adik sholat malam membaca Al-Quran tanpa disuruh-suruh lagi, itu sudah menandakan bahwa akidahnya sudah luar biasa. Ya. Kenapa? Saya mengaji bukan karena disuruh, bukan karena dilihat guru, tapi saya mengaji ini karena mengaji adalah kebutuhan saya dalam hidup saya. Karena saya paham betul yang namanya ayat Al-Quran kalau dibaca satu kebaikan. Maka saya sangat meyakini bahwa kalau adik-adik nanti akan jadi pemimpin besar, bagi saya itu wajar. Karena saya perhatikan kalian ya, di kampus utama itu selalu membaca Al-Quran. Masya Allah. Jadi itu akidah. Maka keyakinan kita ini harus dibangun berdasarkan pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Apa yang harus dikenal dari Allah? Bahwa Allah itu adalah Tuhan pencipta. Maka kalau dia pencipta, dia adalah yang paling berkuasa. Kalau dia paling berkuasa, maka dialah yang berhak menentukan segalanya. Kematian Allah yang tentukan, jodoh Allah yang tentukan, rezeki Allah yang tentukan. Manusia hanya berikhtiar. Ya, Anda kenal salah satu panglima perang Islam yang disebut diberi gelar Saifullah? Kenal? Tahu siapa itu? Coba baca sejarahnya. Khalid bin Walid ini hampir tidak ada lagi dari jengkal-jengkal yang ada di tubuhnya ini yang tidak pernah kena sabetan pedang, panah dan tombak. Coba bagaimana bentuk tubuhnya kalau seperti itu. Tapi apakah dia mati di medan laga? Tidak. Dia mati di atas tempat tidur, menandakan bahwa yang kuasa untuk mematikan seorang itu adalah Allah. Itulah namanya akidah.
Jadi yang harus kita kenal adalah Allah, bahwa Allah itu Maha Pencipta. Maka kalau Allah pencipta, kita ini siapa? Kita ini makhluk. Allah itu Khaliq, kita sebagai makhluk. Allah itu pencipta, kita yang diciptakan. Kalau kita yang diciptakan, berarti posisi kita itu rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita disuruh untuk ruku, sujud. Untuk apa? Untuk membesarkan asma Allah Subhanahu wa taala. Apa kaitannya dengan tugas kepanduan ini, Ustaz? Tugas kepanduan ini adalah melatih adik-adik sekalian, ya, agar memahami betul bahwa tugas sebagai seorang pemimpin, seorang amir itu bagaimana mendekatkan anak buahnya sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus dekat kepada Allah? Karena Allah lah yang Maha Kuasa. Allah Khaliq alladzi khalaq. Ya, itu pekerjaannya Allah, menciptakan. Maka kalau ada salah satu manusia saja yang ingin menciptakan, tidak akan bisa. Ya. Tidak ada manusia yang bisa menciptakan makhluk yang bisa punya nyawa. Tidak ada sampai sekarang. Kalau corona, siapa yang menciptakan saat itu? Ciptaan Allah. Karena dia makhluk. Nah, itu ada sekalian. Maka Anda lebih takut corona atau yang menciptakan corona itu? Masya Allah. Nah, dari sekalian yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terkait dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Adik-adik itu hina. Kalau Pak Ustaz sama Jiki, ya. Anda hina, saya juga hina. Di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Kenapa kita hina? Karena Allah ciptakan kita ini dari barang yang sama. Ya. Adik-adik diciptakan dari apa? Tanah. Ada yang diciptakan dari logam di sini? Tidak ada. Ada yang diciptakan dari batu bara? Tidak ada, dijual kalau sudah jadi batu bara. Ada yang dari emas? Tidak ada, meskipun di Jawa orang dipanggil Mas Joko, Mas Iwan, Mas, tetap juga dia dari tanah. Maka hakikatnya semua sama. Ya. Jadi tidak usah khawatir. Ustaz syukur kepala sekolah, saya ini cuma santri. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala sama semua. Allah tidak lihat pangkatmu, tidak lihat jabatanmu. Semua Allah samakan di hadapannya. Kecuali apa? Kecuali takwa. Ya. Itulah yang membedakan orang. Mau dia itu ustazul kabir, mau dia itu seorang keamanan, mau dia itu seorang santri, mau dia itu seorang pandu, siapa yang paling bagus ibadahnya, itulah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya menyampaikan itu adik-adik, jangan adik-adik merasa, ya, ketika melakukan sesuatu itu karena ingin dilihat oleh guru, tidak usah. Harus pernah kesadaran. Tapi itu harus dilatih. Nah, melatihnya itu dengan pandu. Jangan adik-adik menjadi orang yang suka menyuruh orang, tapi adik-adik tidak melaksanakan. Ya, adik-adik bangunkan sholat lail anggotanya. Anda kalau bisa sholat lail terlebih dahulu. Kenapa? Sebelum Anda menyuruh, Anda sudah melakukannya. Itulah orang yang akidahnya benar. Bukan petantang-petenteng nyuruh aja sholat, baris, duduk, push up. Tapi kemudian dia terlebih dahulu sudah mengatakan, oh saya sudah melakukan Ustaz. Jam 2 saya sudah bangun, saya sudah sholat lain 2 rakaat, tambah 3 rakaat, tertidur 1 rakaat. Ya tidak apa-apa. Ya, namanya juga usaha. Iya, karena wajar umur adik-adik kan masih muda, ngantuk itu biasa, ya, biasa ngantuk itu.
Jangankan adik-adik, kami ada ini yang sekarang ceritanya ini sudah posisinya ustadz sekarang. Teler juga kalau yang namanya ikut sholat malam itu, ya, ngantuk juga. Apalagi kalau seharian selama bertugas aktivitas itu sempat lihat yang macam-macam, ya. Bagaimana kita nggak lihat yang macam-macam? Kita naik motor di depan kita ada orang pakai you can see my ketek. Ya terpaksa lah dilihat. Ketika bangun malam itu berat. Kenapa? Matanya bersumpah banyak dosa. Beda dengan adik-adik, tidak pernah lihat seperti itu, kecuali curi-curi pandang. Akhirnya itu bisa lebih kuat sholat malamnya. Jadi adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sudah ada jamnya ini. Sampai jam berapa kita ini? Jangan sampai saya zolim kepada adik-adik, ya. Oke, sampai jam berapa Ustaz? Supaya saya konklusi nanti secepatnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ya. Bayangkan disuruh membaca tentang apa? Tentang manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari air yang hina. Jadi semua kita dari air yang hina. Supaya apa? Supaya tidak melahirkan kesombongan dalam diri kita. Ternyata kita sama saja deh, ya. Yang membedakan kita sekarang ini adalah saya sekarang ustaz, antum santri. Itu saja yang membedakan. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah melihat siapa yang lebih kuat ibadahnya, siapa yang lebih ikhlas ibadahnya, siapa yang lebih bagus upayanya. Itu yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau otomatis orang yang ustaz itu masuk surga, ya, orang yang tinggi jabatannya masuk surga, maka kasihan yang rendah jabatannya, kasihan yang pekerjaannya bukan ustaz. Tapi Allah itu Maha Adil. Ketakwaan seorang keamanan adalah ketika dia betul-betul menjaga matanya tidak terpejam untuk semua orang yang dia jaga itu menjadi aman. Itulah ketakwaannya. Kalau dia sebagai seorang guru, maka dia itu betul-betul melaksanakan tugas keguruannya itu dengan baik, mengantar anak muridnya itu sampai bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, paham kepada penciptanya. Nah, itu guru. Itulah ketakwaan seorang guru. Bagaimana ketakwaan seorang santri? Ketakwaan seorang santri adalah sami'na wa ata'na. Itu ketakwaan adik-adik. Jadi semakin taat adik-adik itu semakin banyak catatannya, ya. Siapa tadi namanya ini? Karin. Dipanggil gurunya, laksanakan ini, dia tidak laksanakan, dicatat, kurang ketakwaannya. Itu datang tamu, tolong dipijit, datang dia berpijit, tambah lagi ketakwaannya. Jadi satu sama sudah. Tadi kurang, ditambah lagi satu. Masya Allah. Itu ketakwaan adik-adik sekalian yang berbahaya. Iqra wa rabbukal akram. Allah itu mulia, kita itu hina. Maka jangan coba-coba sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak punya kemampuan apa-apa, ya. Adik-adik bisa merasakan kan bagaimana sedihnya tidak pernah dapat kiriman dari orang tua. Ada di sini yang tidak pernah dapat kiriman dari orang tuanya. Sedih lihat temannya pergi belanja di rumah, Ustaz syukur. Lihat temannya pergi belanja makan kopi di samping rumahnya bapak ketua yayasan, ya. Lihat temannya pergi jajan di luar sementara dia dagang kedoinan, nggak ada uangnya, dia cuma lihat saja, ya. Sedih. Saya adik-adik sekalian pernah merasakan, ya, bagaimana penderitaan menjadi seorang santri. 6 bulan tidak ada kiriman-kiriman. Ya Allah, lapar, sembarang dimakan, singkong bakal punya orang, mudah-mudahan sudah dimakan, maafkan, terpaksa dimakan. Kenapa? Lapar, ya. Belum masa sudah direbutin. Kenapa? Daripada terlambat habis. Karena ada prinsip dalam bagi santri itu, jangankan terlambat, berkedip saja hilang di atas.
Itu bahayanya santri itu. Ya. Saking gesitnya itu, dia sudah terlatih. Makanya dia jaga-jaga memang. Sejak awal, kenapa? Bahaya. Jangan terlambat. Berkedip saja kita melengos sedikit, wah hilang jatuh. Masya Allah. Ya. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allah itu Maha mengetahui. Manusia itu apa? Lawannya dari Maha mengetahui. Manusia itu bodoh. Ya. Allah itu 'allama yang mengajarkan, manusia itu yang diajarkan. Artinya apa? Menungso. Kalau bahasa Bugisnya itu menungso. Tahu menungso? Artinya manusia. Manusia itu bodoh. Apa buktinya? Coba carikan dalilnya dalam Al-Quran bahwa manusia itu seorang yang tidak tahu apa-apa. Ada dalilnya? Ada, Ustaz. Mana dalilnya? Katanya sudah hafal 31 juz. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. You don't know nothing. Campur sini. Nah, si ikam dipadahi. Gak ada paham juga. Kayak apa aja? Terpaksa ulun campurakan ayat tambah bahasa Inggris nah. Bahasa Arab tambah bahasa Inggris. Sebentar lagi campur lagi bahasa Bugis. Sebentar lagi campur lagi bahasa Jawa. Kok boleh buat? Karena saya sudah menguasai 4 bahasa. Ya. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Bugis, bahasa Jawa, bahasa Banten. Berapa? Flores, Semporo Gobi, Gerejo Moe. Allah Akbar, adik-adik sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang Maha mengetahui itu Allah, sementara kita ini bungul. Ya. Bungul, jar bubuhannya bungul. Tidak tahu apa-apa. Karena jelas dalilnya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Kita ini bodoh. Yang pintar siapa? Allah. Maka jangan sombong. Apa buktinya kita bodoh? Sekarang saya tanya, siapa yang tahu penyakit corona? Tarik tahu? Tidak tahu. Sudah ada yang ditemukan obatnya belum? Belum. Iya. Baru corona, belum kolorna. Sudah pusing orang. Itu. Nyaris sangat sedikit yang diketahui manusia. Ya Allah ya Rabbi. Adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini apa namanya, Dek? Perut ya. Perut itu diambil alih fungsinya oleh manusia. Coba, bagaimana caranya? Ada orang tidak bisa lagi mencerna, perutnya diambil apa? Kan tidak bisa sudah ini keluar apa namanya ini? Dibolong dari sini untuk dikeluarkan TAI. Ya? Tidak bisa kau ganti, bos. Apa yang sudah Allah berikan tidak bisa kau ganti. Ya? Hidung. Semua punya hidung ya. Bahaya kalau ada yang punya hidung. Kenapa dia lari ke bawah lubangnya? Kenapa dia? Ustaz. Karena kalau lari ke atas bahaya kalau hujan, Ustaz. Ya, penuh bilik tersatu. Kenapa ada bulu hidung itu di dalam? Untuk apa? Penyaring. Masya Allah. Tidak sampai manusia berpikir seperti itu. Apa namanya? Orang yang sudah meninggal itu namanya apa? Mati. Mayat apa? Mumi ya. Mayatnya Fir'aun itu ya baru ditemukan ratusan tahun setelah Fir'aun mati di mana? Ya, di Laut Merah ya. Tenggelam di Laut Merah, nanti ditemukan, tapi itu ada di dalam Al-Quran. Al-Quran siapa yang ciptakan? Allah.
berarti maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Coba tentang Fir'aun nanti ratusan tahun, ya. Tentang penciptaan bumi, siapa yang tahu teorinya? Nanti orang belakangan baru tahu teorinya. Tapi Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran. Ya. Masya Allah, ilmunya Allah itu luar biasa banyaknya adik-adik. Ya.